Selama ini yang turun ayatnya kalau nggak perintah larangan, perintah larangan. Jadi lama-lama mereka ngerasa malal. Malal itu bosan kalau bahasa Indonesianya. Ya Rasulullah, ada nggak ya ayat, walaupun mereka nggak ngomong kami bosan, nggak. Karena kayak nggak pantas gitu ngomongin bosan kepada Al-Quran. Tapi rasanya emang bosan. Ya Rasulullah, apakah ada di Al-Quran ayat yang isinya cerita-cerita? Karena kalau baca kitab orang Yahudi itu banyak cerita. Namanya Israiliyat, berita-berita yang sifatnya mitos. Tapi mitos itu kayak walaupun fiktif tapi seru gitu kan. Sama kayak Disney kan fiktif tapi seru. Marvel fiktif tapi seru. 4 jam gak berkedip. Walaupun fiktif tapi seru gitu. Nah itu orang Israiliyat. Orang Israel itu Bani Israel. Orang Yahudi. Kalau kita baca cerita orang-orang Yahudi itu luar biasa Rasulullah. Di Al-Quran ada cerita nggak kata sahabat? Turunlah surat Yusuf menjawab pertanyaan dan request para sahabat yang sedang malal itu artinya yang sedang bosan. Kata Allah, sesungguhnya di dalam Al-Quran telah kami kisahkan kisah-kisah terbaik. Dimulailah kisah Yusuf. Kisah pertama justru kisah Nabi Yusuf yang di dalamnya terdapat satu adegan tentang masalah jomblo fisabilillah. Kan inti dari perjalanan kisah Nabi Yusuf itu perjalanan seorang jomblo fisabilillah yang gak punya pasangan tapi istiqomah. Yusuf banget tuh. Yang belum punya pasangan tapi istiqomah. Dan kenapa saya katakan Nabi Yusuf sebagai ikon yang paling istiqomah dalam masalah jomblo? Bukan masalah jomblo istiqomah artinya gak nikah-nikah, enggak. Dia istiqomah untuk gak berbuat dosa karena udah teruji. Teruji banget tuh Nabi Yusuf. Ada cewek cantik. Saya nyebutnya bukan perempuan tapi cewek biar lebih kebayang buat anak-anak muda nih. Ada cewek cantik yang dia itu kayak selebgram banget di negeri Mesir. Followersnya 99,9% cowok. Semuanya pengen tahu ini siapa. Saking cantiknya, model banget lah. Bening banget, Korea banget. Kalau yang kita mah nggak Korea Ustadz, Oriental ya Korea. Atau kita mah lokal Ustadz ya nggak apa-apa. Terserah, pokoknya cantik mah relatif ya. Pokoknya bening banget, cantik, ningrat, elegan, educated, sangat terpelajar, apalagi ya. Pokoknya keren deh, ini cewek. Tiba-tiba manggil Yusuf. Yusuf ke kamar sebentar ngebersihin kamar. Datang Nabi Yusuf. Pas Nabi Yusuf masuk, yang mana mbak? Ini kamar banyak yang kotor. Oh ya, dilap-lap sama Nabi Yusuf. Lagi ngelap-ngelap, pintunya dikunci dari dalam. Mau dilanjutin ceritanya? Yang sebelah sini, iya. Baru juga cerita udah tergoda ya. Gimana ngalamin coba? Nabi Yusuf tuh luar biasa ngalamin, bukan dengar cerita. Nah itu bukan cerita-cerita negatif. Kisah nyata, cuman bahasa Al-Quran emang elegan banget sih. Al-Quran gak mau nyampein adegannya secara vulgar, kemudian ada adegan A, B, C, enggak. Cukup bahasa elegan aja, mewakili. Dikunci pintunya dari dalam, si ceweknya kemudian kalau bahasa Al-Quran itu menggoda. Tapi gak usah diperjelas ini kayak gimana. Apanya Ustaz? Digimanain Ustaz? Ini kepo banget sih. Tapi gak apa-apa kan Ustaz. Mending kita kepo Al-Quran daripada kepoin mantan. Oke lah. Akhirnya si ceweknya menggoda Yusuf dengan kecantikannya, dengan suaranya. Kadang-kadang kita nelfon operator aja baru diangkat kita udah salah tingkah. Aduh, tadi saya mau ngomong apa ya? Nggak jadi mbak. Baru cuman operator nih suaranya keren, tingkahnya keren, orangnya keren, kedudukannya keren. Ditutup pintunya, artinya nggak ada yang lihat dan mereka kamarnya nggak pakai CCTV, nggak ada kamera tersembunyi. Benar-benar berdua. Ceweknya yang ngegoda Nabi Yusuf. Kenapa? Wahamad bihi. Karena cewek itu sebetulnya punya perasaan kepada Yusuf. Bergairah kepada Yusuf. Ya siapa yang enggak? Yusuf. Kalau selain Yusuf mungkin cewek itu biasa aja. Siapa sih? Udah bersama. Beres. Jangan lama-lama. Gue mau mandi nih. Oh iya Pak. Beres. Tutup aja pergi. Kalau Yusuf siapa yang enggak tertarik?
Jangankan cewek ini nih, cewek-cewek lain yang nanti ngegosipin dia lambe turahnya zaman Nabi Yusuf. Kan zaman itu udah ada lambe turah kan ya. Siapa lambe turah? Cewek-cewek di pasar, itu lambe turahnya. Yo, ternyata ya istrinya Al-Aziz, kita kira baik banget, soleh banget, ternyata sama aja. Ini lambe turah. Judul besarnya istri Al-Aziz dan Yusuf, ada apa? Tanya-tanya. Ada yang bilang namanya Zulaikha, ada yang mengatakan bukan. Saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur, namanya tidak diketahui siapa. Yang pasti istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz itu kalau bahasa sekarang kayak istri gubernur gitu. Kayak istri gubernur. Akhirnya si cewek-cewek yang lambe turah tadi aja, itu kan kayak ngomongin istri Al-Aziz mah apa segala macam lah. Pas ditemuin sama Nabi Yusuf di sebuah acara kayak makan-makan gitu, lagi arisan. Jadi mereka ada jadwal arisan, cewek-cewek lagi arisan. Pas Yusuf bawa hidangan, mereka lagi ngiris-ngiris buah, keiris tangannya. Bukan satu orang, berjamaah, semuanya ngiris tangan. Kalau satu orang mungkin dia aja yang matanya nggak bisa ini ya. Tapi ini semua berarti kan objektif, nggak subjektif. Kalau satu orang lo doang. Kalau rame emang gitu anaknya. Yusuf tuh anaknya emang keren badai. Jadi mereka pada tadi kan buah, ada apel, ada semangka, ada pakai pisau biasalah, pisau yang kayak sendok gini. Itu kan tumpul kan pisau itu kan. Artinya sampai ngeluarin darah tuh pasti nggak gampang loh, sampai aduh mana cara biar berdarah. Artinya itu adegannya ngeri banget loh. Yusuf jalan. Yusuf tuh nggak dance depan mereka, break dancer gitu, enggak. Kebayang kalau sampai dance habis tuh. Cuman jalan doang. Nabi Yusuf kan orang yang terhormat. Jadi cuman jalan doang. Jalan bawa buah, mereka ngelihat. Ngiris tangan sambil calangap teh. Mangap. Calangap bahasa Bandung. Mangap gitu ya. Gitu. Terus untung nggak ada yang netes gitu. Jadi adegannya nggak keren. Akhirnya mereka komen, semuanya pada komen. Story semua. Bahasanya apa? Ini bukan manusia, ini an angel. Ini malaikat. Gitu kan kata mereka? Di story mereka bareng-bareng. Semua pada story. Ini malaikat, ini bukan manusia. Ini malaikat, ini bukan manusia. Semuanya story. Ini kenapa ya kok berdarah? Lo berdarah nggak? Iya, gue juga berdarah. Kenapa ya kok sakit sih? Nah ternyata nggak sengaja mereka ngiris jarinya dan nggak berasa saking kerennya Yusuf di dalam pandangan mereka. Jadi kebayang gimana gairahnya cewek tadi kepada Yusuf. Ini cuman ngelihat rame-rame sampai ngiris tangan. Itu di kamar cuman berdua, kebayang ya? Gimana seorang cewek itu gairah banget kepada Yusuf. Digoda Yusuf sampai akhirnya Yusuf pun hampir tergoda. Kenapa saya bilang hampir tergoda? Karena teks ayatnya wahammat bihi wahamma biha. Cewek itu bergairah kepada Yusuf, Yusuf pun tertarik kepada dia. Jadi sama-sama tertarik. Kenapa? Karena cewek ini juga cewek cantik. Bisa dibilang kayak tercantik nomor 1 di Kairo, di Mesir waktu itu. Kalau kita bisa bilang kayak Miss Mesir lah. Miss Egypt. Yang tercantik udah 3 tahun berturut-turut dia yang dapat Miss Egypt. Tercantik, udah ideal banget. Sehingga Yusuf wahamma biha, tertarik kepadanya. Laula, kalau bukan karena melihat burhan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya Yusuf itu normal. Kalau nggak tertarik, kemudian nggak jadi ada adegan apa-apa, ya emang nggak normal. Ini normal. Kita tidak berteladan kepada yang tidak normal. Kita meneladani sosok yang normal. Beliau itu laki-laki yang normal, tertarik kepada perempuan. Tapi kok bisa jaga diri? Nah ini yang kerennya nih. Kalau nggak tertarik pada perempuan jaga diri, ya itu nggak keren. Dia justru risih kalau duduk di antara cowok-cowok. Gitu. Saya kalau duduk di antara cowok, Ustadz ya, kenapa ya nggak ngerasa kayak risih? Nah ini nggak normal nih. Cowok duduk di antara cowok risih, nggak normal kan?
Kalau cowok duduk di antara cewek, risih, itu normal. Nah, Yusuf tertarik kepada perempuan itu, tapi dia bisa jaga diri, itu baru keren. Kalau nggak tertarik bisa jaga diri, itu nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangan. Sehingga saya mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu legend lah di antara jomblo fisabilillah selain Nabi Yahya alaihissalam. Yahya juga kayak gitu. Disukain sama anak raja, dicaper-caperin sama anak raja. Kalau bahasa kita setiap posting dia jadi first like, first comment gitu kan ya. Caper banget. Ustaz kalau first like dapat apa? First comment dapat apa? Kayak gitu. Dia terus aja first like, first comment nih cewek. Kirimin hadiah ulang tahun, happy birthday gitu. Apalagi, caper banget. Nabi Yahya biasa aja. Sampai akhirnya dia nggak bisa caper-caperan secara bahasa kode. Sekarang dia vulgar. Yahya kamu mau nggak jadi suami aku? Gitu ceweknya ngomong. Karena udah nggak tahan lagi dengan bahasa kode caper-caperan. Sekarang kamu mau nggak jadi suami aku? Kamu kenal aku kan? Akhirnya Nabi Yahya diam aja. Karena kenapa Nabi Yahya nggak tertarik? Dia tidak beriman. Buat Nabi Yahya bukan kecantikan, bukan kekayaan, tapi iman. Dia tidak beriman. Nabi Yahya malah ngedawahin dia. Aduh, jangan ceramah deh, jadi ilfil deh, kata dia. Kita mending ngobrol yang lain yuk. Nabi Yahya nggak mau. Akhirnya berkali-kali cewek ini ngelamar Nabi Yahya nggak berhasil, dia marah. Pas dia ulang tahun, ini salah satu cerita ya. Pas dia ulang tahun, dia minta ke ayahnya sebagai raja memberi hadiah ulang tahunnya kepala Yahya. Sehingga Nabi Yahya lagi sholat, ketika beliau sedang sujud, beliau didatangi prajurit-prajurit yang zalim, kemudian dipenggal kepala beliau. Nabi Yahya salah satu di antara para anbiya yang dibunuh oleh Bani Israel. Selain ayahnya juga sama, nih ayah dan anak sama-sama dibunuh. Nabi Zakaria digergajikan ya. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Jadi di antara para anbiya yang dibunuh oleh Bani Israel. Makanya di Al-Quran tuh sering banget ayat-ayat, kenapa kalian membunuh para nabi? Kenapa kalian membunuh para nabi? Kan gitu kan ayatnya. Itu tuh salah satu adegannya tuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Termasuk Nabi Muhammad sih, cuman gak berhasil. Semua nabi pernah mau dibunuh, cuman gak berhasil. Ada yang berhasil 1-2 ya sebagai Allah lebih tahu alasannya, tapi sebagai bukti bahwa Bani Israel itu emang keterlaluan. Ini openingnya panjang banget ya. Kita lagi bahas apa sih sebetulnya? Tapi insya Allah tetap arahnya adalah moral of the story dari semua pembahasan saya nggak jelas tadi adalah kita berada di sebuah tempat yang insya Allah kita dapat manfaat di sini. Kayak tadi saya cerita Nuruddin Zinki, kita dapat wawasan, dan wawasan itu bisa membangun pola pikir. Karena anak muda juga harus punya mindset yang jelas. Jangan sampai mindset kita itu ditarbiyah oleh televisi. Kan sekarang banyak orang yang ikut tarbiyah televisi itu sehari berapa jam ya? Nonton berita, tapi beritanya bohong. Saya pernah istilahnya ya? Kalau tangkap basah istilahnya apa sih? Mergok. Bahasa yang nggak enak juga sih sebetulnya. Ya gitulah pokoknya. Saya pernah kayak ngedapetin, lebih halusnya ngedapetin. Saya pernah ngedapetin 2 berita di TV, salah satu di antara TV yang ada di kita. Itu tuh bohong banget, jelas-jelas bohong. Kenapa? 1, berita tentang demo di Suriah. Jadi ditulis di situ judulnya gini, karena mungkin bahasa Arab kali ya. Tapi kan mereka punya translator. Nggak tahu nih sengaja atau enggak. Ditulis judulnya di Suriah orang demo terhadap beberapa pejuang. Mereka tidak setuju dengan keberadaan para pejuang. Demo judulnya itu. Terus diwawancarain orang yang lagi bukan Suriah, Palestina. Di Palestina orang demo terhadap Hamas, terhadap pejuang-pejuang yang menolak penjajahan Israel. Judulnya kayak gitu. Terus diwawancarin orangnya, gimana menurut kamu, Nah, saya kan ngerti bahasa Arab. Itu pertama yang diwawancarain itu bukan orang Palestina, tapi orang Mesir, karena bahasanya bahasa Mesir. Bahasa Mesir itu khas banget.
Bisa dibilang bahasa Arab paling slang, paling gaul itu bahasa Mesir. Slang banget bahasanya. Sehingga orang-orang yang pernah ke Mesir, kalau ngomong bahasa Mesir itu pasti orang tahu lo dari Mesir ya. Karena kayak khas gitu, saking gaulnya bahasa Mesir. Itu orang Mesir. Yang kedua, itu lagi ada adegan demo di Mesir terhadap pemerintahan after kudeta, yaitu pemerintahan Asisi. Terus ditanya kepada orang Mesir, gimana menurut kamu tentang pemerintahan yang sebelumnya, yaitu Dr. Mursi yang kemarin terbunuh. Kata mereka, ya lebih mending yang sebelumnya daripada yang ini. Diterjemahin di sini, lebih mending sebelum ada Hamas daripada yang ini. Nah ini kayak fitnah gitu. Padahal kejadiannya di Mesir, tapi seolah-olah di Palestina. Yang dialognya apa segala macam. Ini namanya reportase tapi kurang ilmiah, kayak kurang jujur gitu. Nah ini maksud saya adalah konten-konten yang membangun mindset berpikir kita. Anak muda nonton, Ustaz kita udah jarang nonton sekarang. Oke, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang di sosial media kan orang punya circle ya. Dia ngeklik apa, keluar lagi kan, disuggest kayak gitu terus kan. Jadinya dia punya circle informasi yang kadang-kadang kalau dia salah ngeklik di awal, nanti circle informasinya bakal salah terus. Soalnya dia mensugesti kita ke informasi-informasi yang se-circle-nya dia juga. Kalau di Facebook itu kayak dia friends-nya siapa gitu. Sehingga kita perlu membangun pola pikir anak muda yang independen, yang insya Allah berlandaskan sejarah Islam. Salah satunya kayak tadi, moral of the story-nya jangan menjudge orang lain. Bisa jadi apa yang kita lihat kebalikan dari apa yang terjadi. Nah ini kayak gini-gini sejarahnya membangun mindset, pola pikir kita dalam menilai sesuatu. Yang kedua, cerita Nabi Yusuf tadi tuh. Cerita Nabi Yusuf nanti juga ada hubungannya dengan tema kita. Cerita Nabi Yusuf, saya mengangkat sisi kerennya Nabi Yusuf secara konsistennya beliau dalam menjaga diri daripada dosa. Padahal status beliau mirip dengan kita. Sama-sama jomblo, insya Allah fisabilillah, godaannya banyak. Kalau Nabi Yusuf godaannya tuh langsung. Kalau kita kadang-kadang godaannya cuma lewat sosial media ya. Ada yang nomor nyasar, ada yang salah sambung, ada yang sekedar mungkin postingannya vulgar. Terus kalau nggak diklik kayak sayang gitu, kalau diklik kayak takut dosa. Gimana ya caranya? Aduh gimana nih, nggak jadi mau ngeklik sekali nanti dia disuggest lagi yang kayak gitu. Ini namanya ujian. Ada yang ngajak kita karaokean, semule apa. Ya ini ujian. Kalau mau semule mending semule sholawatan, boleh lah. Atau store hafalan Al-Quran kalau perlu. Ayo kita semule store hafalan kayak murojaah gitu. Alif lam mim. Terus yang sebelah sana cowok juga. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu kan kayak murojaah ya. Tapi kalau semule dangdutan, saya pikir kayak gimana ya? Mending dangdutan bareng pasangan halal aja. Kalau genrenya dangdut. Tapi kalau genrenya jazz atau pop atau indie gitu, ya mangga aja. Yang penting jangan sampai jadi fitnah. Nah ini Yusuf digodanya tuh lebih dahsyat daripada kita, tapi bisa tahan. Terus gimana dengan kita yang insya Allah lagi kita berusaha menjadi jomblo fisabilillah? Itu artinya bukan jomblo selamanya, tapi semasa jomblo dia fisabilillah, tetap di jalan Allah. Itu alasan saya pakai kalimat Jovisa 5 tahun yang lalu. Maksud Jovisa tuh nggak apa-apa jadi jomblo, tapi tetap fisabilillah ya gitu. Jangan fisabilil hawa, di jalan hawa nafsu, tapi di jalan Allah. Oke, kita sekarang lanjut ke tema. Tema kita apa? Saya nggak enak mau ngebaca ya tema ini teh. Apa temanya? Masa sih? Oh, benar ini. Ada 2 kan? Nggak direstui atau Asmaul Husna? Dasar. Yang nggak direstui.
direstui. Kasihan sekali ya di Pontianak banyak yang nggak direstui. Yang nggak direstui angkat tangan. Oke, yang Asmaul Husna. Cuman 2. Masya Allah. Sekarang kita gabung aja Asmaul Husna dan tidak direstui. Ada hubungannya nggak? Ada. Saya bahas dulu dari Ar-Rahman. Tahu nggak arti Ar-Rahman itu apa? Apa arti pengasih? Suka ngasih-ngasih. Itu bukan pengasih, itu penyayang. Yang ngasih-ngasih itu penyayang. Kalau pengasih, gampang kasihan. Kalau pengasih itu artinya gampang kasihan. Pengasih itu kasihan banget. Mengasihi banget. Aduh kasihan nih hambaku, aduh kasihan nih dia, aduh kasihan nih. Itu namanya pengasih. Sehingga kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu masalah, gunakanlah nama Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih ini sebagai modal kita untuk berharap kepada Allah dan tidak berputus asa. Misalnya nggak direstui, kasihan nggak tuh? Kita aja bilang kasihan, apalagi Allah. Udah lama curhatnya dengan kita, tapi jadiannya sama yang lain, kasihan nggak? Allah lebih kasihan lagi tuh, curhatnya ke kita, jadiannya sama yang lain. Kitanya yang kasihan, Allah lebih kasihan lagi. Ya hambaku, kamu kasihan banget sih. Dicurhatin tapi nggak jadi, nggak jelas statusnya. Apalagi ditikung sama teman kos-kosan. Kasihan nggak tuh? Kasihan. Diputusin nggak jelas alasannya. Kasihan nggak? Kasihan. Diajak balikan tapi dia udah jadian sama yang lain. Kasihan. Jadi semua ini adalah kondisi-kondisi yang bikin kita aja kasihan, apalagi Allah yang Maha Pengasih. Jadi saya bukan lagi ngebahas bab tentang cinta-cintaan, itu cuman kayak sekedar contoh ya. Jadi kalau Ustadz Hanan membahas masalah cinta, itu cuman contoh. Karena ini erat banget hubungannya dengan kehidupan anak muda. Lagian ini juga jadi salah satu masalah utama anak muda. Saya pernah ngerasain soalnya. Ustadz pernah putus cinta? Nggak putus karena nggak nyambung-nyambung. Jadi maksudnya kayak baper nggak jelas, terus kita kegeeran sendiri padahal nggak ada apa-apa. Kan yang paling sakit gitu ya, kegeeran banget padahal nggak ada apa-apa. Pas kita tahu ternyata nggak ada apa-apa, kita kayak nggak bisa terima kenyataan. Saya mimpi ya. Nah, itu kan berat banget kan. Jadi mending kita kayak benar-benar lagi mimpi, nggak apa-apa deh ini mimpi, dan saya rela mimpinya lama tapi benar-benar mimpi. Pas tahu, lu cubit gua. Standar cara lama. Cubit, aduh sakit, berarti nggak mimpi? Enggak, berarti bener gue kegeeran. Iya, itu tuh bisa cari tower. Mana tower tertinggi di Pontianak? Ngapain? Cuman pengen foto aja. Kirain mau loncat. Kalau loncatnya di tebing masih keren. Kenapa? Kalau loncatnya di tebing itu ada olahraga namanya cliff dive. Cliff dive itu loncat dari tebing ke laut. Cuman yang paling pro itu yang baru diputusin. Biasanya pro banget, loncatnya nggak muncul-muncul. Itu tuh pro. Kalau yang si bolang mungkin seukuran ini atap lah, sekitar 5 meter, 7 meter itu cliff dive. Tapi kalau yang udah pro di luar negeri itu sampai 20 meter, 30 meter tuh loncat dari tebing. Kalau loncat dari tower belum ada jenis olahraganya, belum dilegalkan ya. Kalau benerin tower oke lah. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita kegeeran, kita kayak ngerasa udah harapannya udah dalam, kita udah udah nggak bisa ngelihat yang lain. Di dunia cewek cuma ada satu, cuman dia doang, yang lain bukan cewek gitu kan ya. Seolah-olah, maksudnya kayak nggak tertarik, seolah-olah yang lain cowok semua, saking nggak menarik, cuman dia doang cewek. Tapi kenyataan yang paling nggak bisa ditelan kayak apa, obat pahit dan gede susah ditelan. Itu tuh ternyata dia tuh nganggap kita cuma teman biasa doang. Itu gimana ya? Kalau lagi kayak gitu mending azan aja deh. Karena azan orang yang lagi diputusin tuh lembut banget tuh panggilannya. Jadi seolah-olah kayak kenapa? Tapi bentuknya kayak manggil orang gitu. Kesini dong dengerin curhat gua. Bukan manggil sholat, manggil curhat. Nah maksudnya kita aja kasihan sama orang, apalagi Allah lebih kasihan.
Sehingga kalau Allah itu punya sifat kasihan, punya nama Ar-Rahman yang pengasih, maka kalau kita lagi ada masalah kayak gini, ngapain kita lari kepada yang lain? Ngapain kita lari kepada makhluk? Kenapa nggak lari aja kepada Allah? Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Aku lari ke Allah. Kemudian doaku. Nggak tahu film itu? Anak kemarin berarti. Film tahun 2000 soalnya. DC. Lari kepada Allah. Karena kenapa? Cuman lari kepada Allah yang nggak bikin kita kecewa. Kalian mau lari kemana aja pasti kecewa. Kecuali kalian lari kepada Allah, itu yang nggak akan kecewa. Apalagi lari ke netizen. Itu ngecewainnya tuh bukan kecewa lagi. Udah kita sakit jatuh ketimpa tembok. Saya pernah jatuh ketimpa tembok, makanya itu bukan bukan peribahasa buat saya. Waktu masih kecil, namanya juga anak-anak ya, main kertas gambar ada nggak dulu? Pernah main kertas gambar? Sekarang mungkin mainnya di gadget, kertas gambar juga. Tapi kita dulu benar kertas gambar dilemparin ke tembok kan, siapa yang dia kebuka berarti menang, yang ketutup kalah gitu kan ya. Terus ditekuk dulu. Mainan anak zaman dulu. Main kertas gambar di tembok orang. Nyangkut di atas. Yang punya saya lagi tuh. Dan itu kayak kartu saya banget tuh. Biasanya kalau pakai itu menang terus. Dia nyangkut. Gambarnya apa gitu pokoknya. Tapi kayak wah ini pegangan gua banget nih. Dan jarang-jarang saya keluarin. Kalau lawannya yang berat baru saya keluarin.